Sam Bankman-Fried lahir pada tahun 1992. Beliau adalah pendiri sekaligus CEO perusahaan trading kripto Alameda Research dan bursa kripto FTX. Dia memiliki lebih dari 50% saham FTX yang memegang 90% saham Alameda Research. Alameda menghasilkan keuntungan sekitar $1 miliar di tahun 2020. Mungkin lebih banyak lagi di tahun 2021. Sam terjun ke kripto saat dia belajar di usia 24 tahun. Sejak saat itu, dia memperoleh kekayaan terbesar lebih cepat daripada siapapun dalam sejarah. Kekayaan bersihnya sekitar 26,5 miliar saat skrip video ini ditulis. Tapi kekayaannya terus meningkat secara cepat. Jadi mungkin sudah mencapai 30 miliar dolar saat video ini selesai. Simak rahasianya yuk, let's go! Sam Bankman-Fried lahir di Universitas Stanford pada tahun 1992. Kedua orang tuanya adalah profesor hukum di sana. Dia bersekolah swasta di dekat San Francisco dan membenci hal itu. Dia pernah pulang sekolah menangis karena sekolah terlalu membosankan katanya. Dia dikirim ke camp matematika di mana dia belajar memecahkan teka-teki dalam konteks berburu. Ketika pulang, dia mengatur serangkaian perburuan itu untuk sekolah menengah setempat. Dia masuk MIT usia 18 tahun dan belajar program sarjana fisika dengan minor matematika. Universitas lebih baik baginya karena dia tidak harus menghadiri kelas. Ketika ditanya tentang studinya, Sam menyatakan mereka tidak berguna dan katanya dia tidak belajar apapun yang membantunya dalam hidup atau pekerjaannya. Dia tetap di universitas berpikir untuk jadi profesor fisika, tapi filsafat mengambil alih hidupnya. Di tahun kedua, Sam menemukan altruisme efektif. Hal ini mengubah segalanya. Altruisme efektif menggunakan bukti kuantitatif dan alasan untuk melakukan hal baik sebanyak mungkin. Bukan soal amal $10, tapi soal memberikan $10 untuk badan amal yang akan memiliki dampak sekuat mungkin. Terobsesi dengan perbuatan baik, SBF memutuskan untuk fokus menghasilkan uang sebanyak mungkin dan memberikan semuanya setelah itu. Dia menyerah jadi seorang profesor, dan 1 tahun sebelum lulus, dia magang di salah satu perusahaan trading, Jane Street Capital. Spesialisasinya adalah perdagangan arbit ETF. Dia suka itu. Dia jadi karyawan penuh waktu setelah lulus pada tahun 2014 dan memberikan setengah gajinya untuk amal. 3 tahun kemudian, Sam duduk dan bertanya apa yang akan dilakukan selama sisa hidupnya. Bersamaan dengan itu, Bitcoin mengalami bull run mainstream, hampir menyentuh angka $20.000. Sam tidak pernah tertarik dengan kripto sebelumnya, tapi dia memutuskan untuk selidiki itu lebih lanjut. Alameda Research. Ketika dia melihat dunia kripto pada Oktober 2017, Sam menemukan bahwa ada lebih banyak antusiasme dan permintaan untuk kripto daripada perusahaan yang siap menyediakannya. Kalau penawaran dan permintaan berbeda di wilayah geografis yang berbeda, artinya harga juga berbeda. Misalnya, kalian beli satu Ethereum seharga $2.000 di Indonesia dan menjualnya seharga $2.100 di negara lain, di mana permintaan Ethereum lebih tinggi. Jenis perdagangan ini disebut perdagangan arbitrage. Langkah pertama, beli di tempat yang murah. Langkah kedua, jual di tempat yang harganya lebih mahal. Ada begitu banyak peluang di arbit, jadi saya memutuskan untuk berhenti bekerja di Jane Street dan menghubungi temannya, Gary Wang, seorang insinyur di Google. Dia ingin memulai sebuah perusahaan trading arbit. Gary memperkirakan peluang keberhasilan sekitar 25%. Jadi, Sam melakukannya. Dia mengumpulkan $1 juta dari tabungannya dan investasi dari teman dan keluarga. Lalu mendirikan Alameda Research pada akhir 2017. Dia memperkerjakan teman-temannya dari kuliah dan pindah ke California. Pada awalnya, mendirikan Alameda tampak mustahil. Ada banyak rintangan regulasi dan tidak ada cara jelas untuk mendapatkan likuiditas cukup. Tidak ada yang mau bekerja sama. Selain itu, mereka tidak dapat memperoleh won Korea karena batasan mata uang. Tapi, mereka tidak menyerah. Mereka fokus memecahkan masalah dan perdagangan arbit menjadi mungkin. Alameda khusus beli BTC di Amerika Serikat untuk kemudian dijual di Jepang dengan harga lebih mahal 10%. Pada saat Januari tiba, Sam memindahkan 25 juta BTC per harinya. Mereka menjual begitu banyak sampai timnya tidak bisa konversi yen Jepang dengan cepat. Sayang,
Spiritnya mati di awal tahun 2018. Jadi, mereka hanya fokus pada perdagangan koin lain. Selama 2 tahun, Alameda melakukannya dengan sangat baik, menghasilkan profit hingga 1 juta per harinya. Sekarang menghasilkan setidaknya 2,7 juta sehari. Selalu ingin lebih baik dan lebih cepat, Shams akhirnya frustasi dengan bursa exchange yang digunakan Alameda. Bursa exchange kripto yang saat itu dirancang untuk rata-rata orang Amerika yang ingin membeli setengah Bitcoin setiap tahun atau lebih, bukan untuk perusahaan trading profesional. Pada akhir 2019, Sam menghadiri konferensi di Macau, di mana dia mengetahui bahwa Bitcoin Cash terbagi menjadi 2 mata uang kripto baru. Ini adalah rintangan utama bagi bursa-bursa exchange. Mereka tidak akan tahu Bitcoin Cash mana yang akan menjadi mata uang tertentu. Dalam kebingungan, investor kehilangan 25 juta dolar karena eksekusi yang buruk. Sam tahu dia bisa lebih baik. Dia terbang ke Hong Kong dan menelpon Gary Wang dan anggota tim lainnya di Berkeley, menyewa WeWork dan membatalkan tiket pulangnya. Alameda jadi pindah ke Hong Kong. FTX. Sam mengambil keuntungan dari Alameda, mengumpulkan sekiranya 8 juta dolar dan menggunakannya untuk mendirikan FTX yang diluncurkan pada Mei 2019. FTX yang berarti Future Exchange yang diakui Sam bukanlah nama yang bagus. Jadi Sam mulai bekerja. Dia mendaftarkan perusahaan ini di Antigua dan Barbuda dan diluncurkan dari Hong Kong. Pada awalnya, FTX dibangun oleh 2 insinyur. Dan sekarang hanya sekitar 30 insinyur yang mengerjakan FTX saat skrip video ini ditulis. Sementara Coinbase dan Binance memiliki ratusan posisi kerja. Ini berarti bursa exchange FTX memiliki otomasi untuk kecepatan dan efisiensi. Salah satu masalah pembuatan bursa exchange adalah kebutuhan pelanggan untuk mendapatkan likuiditas. Tapi pelanggan juga tidak akan datang kalau tidak ada likuiditas. Yah, jadi masalah klasik telur dan ayam. Mana yang lebih duluan? Tapi Sam punya keunggulan. Alameda sebagai perusahaan trading menjadi pelanggan FTX pertama dan terbesar, menyediakan kira-kira setengah dari kebutuhan likuiditasnya. Pada bulan Desember 2017, FTX mengumumkan penjualan 15% sahamnya ke Binance seharga 70 juta dolar. Pada bulan Januari, Sam mengumpulkan 40 juta dolar dari venture capital lain yang berfokus di kripto. Kemudian, dia khawatir dia tidak bertumbuh sebesar yang seharusnya. Jadi, dia memutuskan untuk mengambil segmen khusus dan fokus trader profesional. Untuk melakukannya, ia membawa berbagai produk keuangan ke dunia kripto yang tadinya terbatas hanya pada pasar keuangan tradisional seperti kontrak futures dan option. Berfokus pada trader adalah keputusan yang bagus karena satu-satunya tujuan mereka adalah profit. Mereka mengoperasikan lebih banyak perdagangan daripada orang yang percaya kripto yang hanya beli dan hold. Lebih banyak pesanan berarti lebih banyak untung untuk FTX. Mereka ambil sekitar 0,04% untuk komisi. FTX sekarang memiliki volume perdagangan harian rata-rata 11,5 miliar dolar. Sebagai bursa derivatif terbesar kedua di dunia, bursa terbesar keempat secara umum dan memiliki 2 juta pelanggan pengguna. Pelajaran hidup dari SBF. Apa cara terbaik untuk berbuat baik? SBF berbicara tentang altruisme efektif sebagai cara untuk menghasilkan jumlah pendapatan terbesar untuk kemudian dibagikan dan memberi dampak terbesar dengan uang itu. Semua langkah untuk mencapai altruisme efektif memiliki dampak langsung dan tidak langsung. Kalian harus mengukur dampak berdasarkan kedua faktor itu. Ada banyak profesi yang buruk bagi dunia. Bahkan, penghasilan uang banyak bukan berarti profesi yang benar untuk dilakukan. Jadi, jika dampak yang kita miliki negatif, bahkan jika nanti hasilnya diberikan kepada badan amal yang efektif, kita seharusnya tidak mendapat banyak pujian. Sam pikir kita perlu menjadi kuantitatif tentang semuanya. Bagi dia, itu adalah inti dari altruisme efektif. Kita tidak akan pernah bisa mengukur dunia dengan sempurna, tapi kita bisa mencoba mengubah semuanya menjadi angka. Begitu kata Sam. Jadi, pada awalnya kami merancang FTX untuk memberikan 1% dari semua penghasilan kepada amal. Tapi itu bukan faktor penentu soal jumlah terbesar yang akhirnya diberikan. Kami berpikir, apakah ada langkah konkret yang bisa publik lakukan? Intinya adalah untuk membuat orang terlibat dalam proses amal. Misalnya, pengguna bisa membantu memilih kemana uang yayasan pergi.
Pengguna juga bisa berkontribusi terhadap yayasan. Dan kami benar-benar terkejut. Ada beberapa pengguna yang menjanjikan donasi 5,6 juta dolar. Ada banyak orang di kripto yang telah menghasilkan banyak uang selama dekade terakhir dan mereka secara alami cenderung berpikir dampaknya dalam skala global. Jadi, ada potensi besar dalam kripto bagi orang-orang yang memberikan banyak hal ke tujuan baik yang akan berdampak tinggi. SBF juga mengacu pada utilitarianisme yang mendasari banyak pemikirannya. Sam mulai membaca tentang utilitarianisme di usia 14 tahun. Sementara filsafat itu diperkenalkan oleh orang tuanya. Dia melangkah lebih jauh dalam penerapan prakteknya daripada yang orang tuanya lakukan. Artinya bagi saya ingin memaksimalkan setiap sen dan mengumpulkan kebahagiaan di dunia. Kalian bisa anggap ini sebagai kebahagiaan total kalian. Kedengarannya agak patologis atau konyol, tapi sebenarnya cukup kuat dan memiliki dampak yang sangat kuat dalam hal banyak kasus. Semuanya ditujukan pada konsep maksimal. Ada yang bilang, selama kalian tidak merugikan orang lain, maka hidup kalian baik. Saya percaya sama pentingnya untuk menemukan cara membantu dunia, daripada hanya menghindari kejahatan. Kalian harus berpikir tentang apa yang kalian lakukan dengan hidup kalian, dan pilihan apa yang akan memaksimalkan dunia ke tempat terbaik. Ada banyak cara untuk berbuat baik di dunia. Salah satu caranya adalah dengan memberikan uang untuk tujuan yang baik. Ini tidak selalu merupakan cara yang sempurna, tapi uang itu kuat dan sepadan. Setelah kalian punya uang, seberapa banyak kebaikan yang dapat kalian lakukan dengan uang itu? Pertanyaan ini mengubah uang kalian jadi kebaikan. Saat dihadapi kerugian, kalian bisa memikirkannya seperti jumlah uang ekstra untuk tujuan-tujuan terbaik. SBF sangat bersemangat tentang suatu tujuan, yaitu berbuat baik dan melakukan semua yang dia bisa untuk mencapainya. Dia mencari sebuah masalah untuk diperbaiki dan menyajikan produk unggulan untuk itu. Dia sangat berdedikasi kepada para pelanggannya, menjawab pelanggan, dan memerintahkan developer untuk menerapkan fitur yang dikeluhkan orang di Twitter. Sam memiliki visi besar. Dia mengintegrasikan perusahaannya secara dua arah. FTX tidak menggunakan semua perantara yang digunakan perusahaan lain dan bertujuan menawarkan keragaman aset-aset keuangan. Dia bekerja keras. Dia tidur hanya 4 jam semalam dan pernah begadang 30 jam tanpa henti. Banyak yang membandingkan dengan Mark Zuckerberg. Tujuan Sam bukanlah untuk menguasai dunia, tapi untuk menjumbangkan uang sebanyak mungkin. FTX jauh lebih transparan tentang bisnisnya daripada Facebook dan selalu mematuhi peraturan. Sementara Zuckerberg memiliki yachts dan rumah mewah. Sam kelihatannya tidak menghabiskan uang sepeser pun, kecuali saat dia memberikannya. Dia tidur di beanbag dan tinggal bersama teman sekamarnya dengan gaya Peter Thiel. Dia mengungkapkan, tidak paham kenapa ada orang yang memiliki kekayaan 50 miliar dan hanya berdiam diri. Miliarder yang cukup aneh, dan dia baru saja mulai. Terima kasih udah nonton videonya sampai habis. Jika suka videonya, kasih like dan subscribe biar gak ketinggalan video-video lainnya dari Republik Rupiah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Cheers! Halo semuanya, jika kalian baru saja memulai perjalanan kripto kalian, atau jika kalian sudah berpengalaman dan ingin menyelam lebih lanjut, kami memiliki semua bantuan dan informasi yang kalian butuhkan jika kalian bergabung menjadi anggota komunitas Republik Rupiah. Di website republikrupiah.com, kami juga memiliki berbagai artikel berita seputar dunia kripto, artikel blog gratis, dan link video YouTube kami yang dapat kalian cari dan akses secara gratis. Kami juga memiliki merchandise RR seperti yang saya sedang pakai ini, yang dapat kalian beli langsung dari website kami. Dan tentu saja, semua video yang kalian tonton hari ini bukan merupakan nasihat keuangan. Semua konten yang kami buat hanya ditujukan sebagai hiburan maupun edukasi semata. Jika kalian mencari nasihat keuangan, kalian bisa menghubungi penasihat keuangan terdekat kalian atau penasihat keuangan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.